Iya, alhamdulillah, iya, Alhamdulillah. Mari penjelasannya belum selesai ya? Mari bacanya sampai mana? Bacanya berdua. Ya. Kita lanjutkan penjelasan surat An-Nisa ayat 40 sampai 42. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala-pahala kita, pahala-pahala orang yang berbuat baik menjadi 10 kali lipat minimal sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Di sini ada di dalam surat Luqman ayat 16 Allah berfirman, ini firman Allah, tapi sebenarnya ini Luqman, pesan Luqman kepada putranya. Ya bunayya, wahai anak laki-lakiku, innaha intaku mithqala habbatin, sesungguhnya satu kebaikan itu jika ada mithqala habbatin min khardalin, jika satu amal kebaikan itu ada sebesar biji sawi, fataqulu fi sofrotin, maka ada itu kebaikan fi sofrotin, ada dalam sebuah sofro. Sofro itu batu besar ya. Au fis samawati, atau yang ada di langit, au fil ardi, atau di bumi. Yakti, maka akan mendatangkan dia pada kebaikan itu Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, latifun, itu zat yang lemah lembut, khabirun, zat yang maha mengawasi. Luqman ayat 16. Dalam ayat lain ini, kalau kemarin saya ambilkan ini tambahan saja, tambahan. Yauma ini, pada waktu itu, yasdurun nasu, manusia itu akan bangkit ya, dibangkitkan, bangkit. Dari mana Mas? Dari alam kuburnya. Astatan, dalam beda-beda, ada yang dibangkitkan itu wajahnya menyerupai seperti punten monyet, ada yang menyerupai seperti anjing, ada yang menyerupai seperti babi dan sebagainya. Ada yang wajahnya bersinar gitu. Semoga kita termasuk di dalamnya ya, yang bersinar. Liyurau a'malahum, mereka agar melihat amal-amal mereka. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang beramal kebaikan walaupun sebesar biji sawi, yarahu, maka dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang beramal buruk walaupun sebesar biji sawi ya, kecil sekali, yarahu, maka dia pun akan melihatnya. Ya Allah. Dalam hadis lain nih, nanti kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikasih kesempatan oleh Allah untuk mengambil
untuk memberikan syafaat kepada umatnya, ya, kepada umatnya, walaupun umatnya itu punya iman sebesar biji sawi. Mana hadisnya nih? Di hadis syafaat, dalam hadis syafaat nih, atau yang panjang. Fayaqulullah, maka Allah berfirman, ya, irji'u, kembalilah kamu kalian. Faman wajadtum, maka barang siapa yang kalian temui fi qalbihi, dalam hatinya, mitqala habatin khardalin min imanin, ya, jika kalian temui di dalam kerangka itu ada iman sebesar biji sawi nih di dalam kerangka, fa akhrijuhu minan nar, maka keluarkanlah mereka dari neraka. Oh, jadi kanjeng Nabi itu nanti menolong kita, Mas, selama kita ini masih ada iman. Di neraka itu nanti ada orang imannya sedikit sekali, ya dikit sekali, hanya Allah dicarinya sama kanjeng Nabi, ya, kemudian dia dikeluarkan dari neraka, gitu. Masya Allah, itu kanjeng Nabi. Dalam hadis lain nih, fayaghfirullahu, maka Allah akan mengampuni min hakihi, dari haknya ma yasha. Allah itu akan mengampuni, ya, karena haknya. Artinya gini, Allah itu akan mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, yang dosa itu hubungannya dengan Allah saja. Itu akan Allah ampuni, ya, Allah ampuni, walaupun segede apa, ya, sebanyak apapun dosanya, Allah bakal ampuni. Gitu. Wala yaghfiru min huquqin nasi syai'an. Allah tidak bakal ngampuni dosa yang ada hubungannya manusia, haknya manusia. Ya Allah, maka sampai tuh kalau bisa milih, Mas, ya kan? Kalau memang mau berbuat dosa, ini bukan nyuruh ini. Kalau mau berbuat dosa, itu berbuat dosa itu hubungannya dengan Allah saja, ya kan? Karena Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, ya kan, Allah. Tapi nek sampai itu punya dosa berhubungan dengan sesama manusia, Allah gak bakal ngampun, gitu. Gak bakal ngampuni. Fayun sobulin nasi fayunada, maka manusia itu akan diangkat, ya. Linasi untuk manusia jadi di apa namanya? Fayun sobulin nasi, ada orang itu akan diangkat nih pada semua manusia. Yang diisi fulan, fayunata, kemudian ada yang ngomong, hada fulan bin fulan, nih si fulan bin fulan diangkat nih orang, ya kan? Man kana lahu haqqun falyati ila haqqihi. Barang siapa yang mempunyai hak dengan si fulan itu, maka ambillah haknya. Ya Allah, ngeri. Kita akan diangkat. Nah, orang pada ngeliatin, siapa yang pernah disakiti sama orang ini, gitu. Ada yang ngaco, saya ya Allah. Siapa yang pernah didolimi sama orang ini, saya ya Allah. Siapa yang masih punya utang, siapa uangnya yang masih di bawah orang ini, saya ya Allah. Gitu, Mas, nanti. Maka di sini mana? Fayaqulu, maka maka mereka orang-orang itu
Rabbi faniyatid dunya. Rabbi ya Allah, kan dunia udah selesai. Min aina utihim huquqahum. Malaikat itu nanya, malaikat ini, ya Allah, ini kan dunia udah selesai. Mereka udah gak punya harta. Harta mereka udah habis, rumah gak ada, mobil kagak ada, sawah kagak ada, udah kagak punya apa-apa. Gimana ya Allah? Kan dunia udah kiamat istilahnya, udah hancur semuanya. Bagaimana mereka bisa mengembalikan haknya? Qala khudhu, kata Allah, ambillah oleh kalian min a'malihi sholihah. Nih, ambil amal-amalnya solehah. Ya Allah, itu mas. Ini jadi ini yang namanya nanti ujung-ujungnya muflis itu ini. Ya, orang-orang kan pada orang-orang yang punya hak dengan orang itu kan pada maju itu, pada maju, maka diambillah amal-amal solehnya nih. Sampai kan punya hutang sama saya mas. Iya, gimana dong? Udah nih ambil, nih sholatmu saya ambil, sholatmu saya ambil, pahala sholatmu saya ambil. Kemudian dia jalan lagi, mas, dulu sampai kan pernah mukul saya, Aduh, tolonglah, maafin saya, kagak ada maaf-maafan, gitu. Nih saya minta pahala puasamu, diambil. Jadi puasa sholatnya diambil, pahala sholatnya diambil, pahala puasanya diambil, pahala umrohnya diambil, pahala zakatnya diambil. Ya Allah, fa'atu kulladzi haqqin haqqahu. Terus kemudian diberikan pada semua yang punya hak-haknya itu. Bi qadri talabatu fa in kana waliyallah. Sehingga sampai habis. Jika dia waliullah, nanti waliullah, kekasih Allah, fa fadala lahu min qadaratin wa dha'afa Allahu lahu hatta yudkhilahu biha al-jannah. Tapi kalau waliullah amalnya tinggal dikit, maka Allah ini amalnya akan dilipatkan lagi. Dan kemudian dia masukkan dalam surga. Kalau waliullah, masalahnya kalau nggak waliullah gimana? Ini ada hadisnya nih. Kalau hadisnya mana tadi? Wa ikana abdan syaqiyan, jika itu hamba yang celaka, qala al malaku, malaikat ini ngomong, ya, Rabbi lapor, Rabbi faniyat hasanatuhu, ya Allah, udah habis kebaikannya ya Allah, pahalanya udah habis, pahala sholatnya udah sehat, pahala puasanya udah entek kabeh, wa baqiya talibuna katsir, yang nuntut masih banyak ya Allah, yang nuntut masih banyak, padahal pahalanya udah habis. Gimana ya Allah? Fa yaqulu khudhu min sayyi'atihim, ambil dari keburukannya. Tuh, ya kan? Keburukannya siapa? Keburukan yang dizalimin, gitu, diambil, fa'udhifuha ila sayyi'atihi, diberikan kepada apa namanya, yang zalimin tadi. Kan kebaikan udah kagak ada nih. Ya Allah, orang-orang yang terzalimi ini punya dosa, maka dosa-dosanya ini ditumplek pada orang ini. Ya Allah, tsumma sukulahu sukan ilanar, kemudian dia pun dibelenggu dan dilemparkan ke dalam neraka. Ya Allah, makanya sampean itu kalau emang kagak bisa berbuat amalnya banyak, yang penting jangan nyakitin orang, gitu aja. Ada orang dilaporin, ini dalam bab tetangga, ada satu kisah, ya Rasulullah, si fulana ya Rasulullah, dia mah sholat malam kagak pernah ditinggal, ya, dia sholat malam, sholat tahajud semalaman, dia puasa kagak pernah tertinggal.
ini cuma masalahnya itu ya Rasulullah, si fulana ini dia nyakiti tetangganya, katanya begitu. Apa kata kanjeng Nabi? Dia finnar, dia di neraka. Ya Allah. Ada yang dilaporin ya Rasulullah, ini ada si fulan cuma sholatnya 5 waktu saja. 5 waktu saja. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dia kagak pernah tahajud, boro-boro tahajud. Duha pun kagak pernah. Obat, istiqoroh, sholat apa-apa kagak pernah si fulana ini mah. Sholatnya cuma 5 waktu saja. Dan dia juga puasanya cuma puasa Ramadan doang. Kagak ada puasa sunnah. Senin Kamis kagak ada, Yaumul Bid kagak ada, Tasu'a Asyura kagak ada, Tarwiyah Arafah kagak pernah dia teh. Dia pun sedekahnya juga kagak banyak. Cuma ya Rasulullah, dia itu baik sama tetangga. Apa kata Rasulullah? Iya fil jannah, dia di surga. Makanya ini ya, apa namanya Pak? Mas, apa? Yang paling diperhatikan itu kita hubungan sama manusia. Saya manusia ini harus baik kita teh, harus baik. Percuma hubungan kita dengan Allah baik, tapi sama manusia kagak baik, ya. Cuma, ya kalau bisa dua-duanya, Allah baik, manusia baik, begitu. Makanya kalau sampai misalnya melek kagak bisa berbuat baik kayak gini. Kalau sampai ngomong itu kagak bisa memberikan manfaat banyak orang, mending diam. Ya kan? Mending diam baik. Kalau sampai melek ini banyak orang yang sampai rugikan, mendingan turu saja. Tidur baik, terus tidur. Itu lebih selamat daripada melek tapi mulutnya kagak bisa diam. Udah banyak yang disakiti. Karena apa? Ya Allah, amal kita nanti akan diberikan kepada orang yang kita zalimi, orang yang kita sakiti, orang yang pernah kita bikin dia marah segala macam. Ya, ini artinya apa? Allah itu maha adil sekali, ya. Siapa yang pernah disakiti nanti dia bisa mengambil haknya, gitu. Sampai jangan senang-senang aja, ya. Jadi seperti utang Mas. Makanya saya berkali-kali ngomong, utang itu bukannya nggak boleh. Utang itu kalau memang untuk kebutuhan pokok, untuk makan, terutama makan nih. Kalau pakaian sekarang pakaian banyak orang teh, ya kan? Nanti bisa menutupi aurat. Terutama kalau sampai kagak bisa makan kecuali dengan utanglah. Tapi jangan utang untuk sesuatu yang sifatnya bukan pokok. Atau apa? Utang beli mobil, bisa gak beli mobil, kagak bisa gak beli bensin. Ada yang gitu? Ada nggak? Mobil kan nongkrong ditutupin. Ya Allah, kilometernya masih 500 kilometer, padahal udah 2 tahun. Ya Allah, kagak pernah dipakai. Ya Allah, buat gaya-gayaan doang. Jangan kayak gitu mah, jangan. Ya, jangan. Akhirnya kagak bisa ngangsur, ujung-ujungnya mana mobilnya udah diambil sama dealer. Akhirnya punya utang, ya kan? Nih banyak ya kayak gitu. Jangan, karena orang itu karena gengsi aja Mas, gengsi. Tetangga saya bisa beli mobil, kenapa saya tidak? Begitu, ya kan? Tetangga saya bisa beli ini, kenapa saya tidak? Nah itu jangan. Semua santri jamaah Al-Fatihnya jangan, ya. Kita hendaknya membeli sesuatu atau berhutang lah, itu untuk keperluan yang pokok, ya. Jangan
keperluan-keperluan yang sifatnya untuk gaya-gayaan, ya kan? Paham nih, paham? Apalagi sekarang teh yang menjadi penyakit orang sekarang. Naudzubillah min dzalik. Saya kemarin dibisikin sama ketua DKM, bukan ketua sih, seksi Ubudiyah, Pak Joko, sebagai nanti minta tolong disinggung masalah judi. Sampai ada kan mas, ada orang AHM, Astra Uda Motor, pada gantung diri. Itu orang mana ya? AHM ya? Itu AHM itu gaji kecil apa gede? Gede. Yang gede aja gantung diri, apalagi yang kecil, ya kan? Karena apa? Karena judi online. Apa itu? Slot. Hati-hati, semua santri haram. Semua santri Al-Fatihah haram. Ya. Judi slot. Judi slot itu ada gambar-gambar itu loh mas. Sampai kepancing, masuk di situ, sampai akan masuk dalam lingkaran setan. Kenapa lingkaran setan? Nih, mas, namanya judi itu kan harus apa namanya? Harus apa namanya? Pasang, ya kan? Apa namanya? Depo. Mas Rica tahu dong. Pengalaman. Alumni. Iya. Enggak, Mas Rica mah kagak. Potongannya kalem gitu. Deposito maksudnya. Deposit. Nah, kalau nggak ada uang kan kadang-kadang nih ada pinjaman, tuh. Pinjol. Di situ ada pinjol, ya Allah, itu yang bikin jadi lingkaran setan. Mas, sekali lagi judi online tuh gak bakalan orang tuh menang sampai kiamat. Kalau umurnya sampai kiamat. Kenapa? Ya Allah, sampai pertama menang, dikasihnya menang sampai menang. Kedua masih dikasih menang. Ketiga dikasih menang. Harusnya nih kalau memang ini trik ini sampai masuk jebret langsung yang gede aja sekali jebret, habis itu jangan main lagi, stres tuh orangnya, brothernya. Itu caranya mas. Ini kan enggak rata-rata mereka itu coba-coba, ya kan? Coba-coba taruh 50.000 dapat segini, dia makin nafsu ini. Kemudian 500.000 kita makin nafsu ini, 500.000 jadi gede kali nih. Akhirnya dia 5 juta. Ketika 5 juta itu udah mulai kagak dikasih. Ketiga dikasih dia cuma 3 kali mas. Keempat sampai ke 100 sampai ke 1000 kagak bakalan menang. Itu udah sistem itu. Makanya judi itu gak akan bikin orang kaya, ya kan? Kata pengaji Roma, judi menjanjikan, nah itu, ya kan? Cuma menjanjikan tuh nanti menang, nanti bisa beli mobil, beli ini, janji doang, kagak ada. Ya, tapi memang ada orang itu memang sifatnya sifat judi mas. Jadi kelihatan apa yang dijudiin. Ada mobil, ada main bola itu kan, 21, berapa di judi ujung-ujungnya. Setiap ketemuan, bahkan kadang-kadang itu sampai namanya sifat dan judi apa baik. Siapa yang masuk ini masuk di siapa ini, udah dijudiin, ya kan? Ya Allah, semuanya dijudiin. Nah, saya berpesan ini sebentar lagi kan 17-an, ya kan? 17-an ini ada yang nanya, kadang-kadang masuk kategori judi enggak? Ini ada 2 orang yang nanya saya. Nanyanya begini, katanya kalau kita nih lomba-lomba
Agustusan itu kan kita narikin dana tuh ke warga. Ini yang tanya RT. RT. Kalau dipakai untuk makan-makan nggak apa-apa. Buat acara-acara itu kayak makan-makan bareng itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk lomba-lomba itu haram katanya. Akhirnya saya jawab, yang namanya judi itu gini mas. Yang namanya judi itu begini. Misalnya saya sama Mas Koko berdua, ya kan, berdua sama Mas Koko. Saya ahli apa misalnya ahli silat gitu. Saya bilang Mas Koko, kalau Mas Koko bisa ngalin saya kasih 1 juta, ya kan? Nah itu judi bukan? Judi enggak? Pas. Nih santriwan nih, sama jamaah yang apa jamaah nih. Pas. Pas. Judi bukan? Mas Koko kalau Mas Koko bisa ngalahin saya kasih 1 juta. Judi bukan? Siapa yang bukan? Ini banyak kan bukan. Siapa yang judi? Judi besar siapa? Yang gak ngaco apa? Pas. Nyari aman. Kalau model kayak gitu kagak judi. Kenapa? Uang saya pribadi. Mas Koko, kalau situ bisa kalahkan saya nih mas. Saya kasih 1 juta. Itu bukan judi. Kalau yang judi itu nih, Mas Koko. Mas Koko, 1 juta nih. Kita tanding nih. Siapa yang menang ambil tuh uang 2 juta. Itu judi. Paham? Main apa sekat apa namanya? Catur Mas Supri. Ayo nih Mas Supri jago catur nih. Saya takan, ayo 1 juta Mas Supri. 2 juta nih. Siapa yang menang ambil nih 2 juta. Ini judi. Main bola juga begitu, main bola. Satu grup bayar berapa? Gitu. Ya kan yang menang dikasihkan itu judi mas. Yang gak judi itu kayak piala bupati gitu. Ini hadiah dari bupati itu diperebutkan banyak orang. Bukan judi itu. Karena ada hadiah yang menyediakan. Termasuk di antara judi itu begini, semua orangnya terlibat yang apa namanya? Yang urun bayar. Yang bayar, yang iuran itu semua ngikut. Itu terus diperebutkan tuh uang, itu judi. Ya, paham? Tapi kalau satu RT bayar semua sama RT ditarikin 10 ribuan semua, satu RT ketemu berapa juta gitu. Kemudian dipakai untuk hadiah lomba Agustusan. Itu jadi bukan? Kenapa? Karena gak semuanya ngikut. Yang ngikut juga cuma 1-2 diberikan dan tidak merasa kehilangan juga orang. Tapi kalau judi itu begini, sampai merasanya astagfirullah. Ada nggak orang 17 rugi saya? Nggak ada, cuma 10.000 rugi. Mana makan nasi uduk segala macam dia. Kagak ada, karena dia juga kagak ngikut juga, cuma nonton. Senang doang, ya kan? Apalagi balap karung kan. Cuma yang bikin 17-an yang maksiat itu kadang-kadang lomba-lombanya itu yang bertentangan dengan syariat. Kadang-kadang ini jeruk sama jeruk begini sambil joget-joget. Ada kayak gini. Laki perempuan. Ya Allah, laki perempuan. Kalau suami istri mah gak apa-apa. Ini kadang-kadang bojone wong. Kalau gini kan jadi nafsu. Gimana coba? Cewek sama kalau untuk lomba-lomba untuk rame-ramean sebenarnya nggak apa-apa buat senang-senangan doang. Cuma masalahnya gini, yang lihat kan banyak. Yang lihat tuh laki-laki loh. Kecuali perempuan semua ngadain ini
Itu gak apa. Yang lihat laki-laki bukan? Mana joget-jogetnya, kadang-kadang main apa nih? Balon-balon ditaruh perut, begini-begini. Lah, perempuan laki-laki yang ngeliatin pelototin deh. Paham? Mana kadang-kadang pakai celana paling pecodot. Oh, bukan pecodot tuh. Papa tetap tetani. Ya Allah. Terus kadang-kadang lomba joget itu, lomba joget itu semuanya maksiat, ya kan? Lah, bapak-bapak pakai daster ngapain sih harus pakai daster? Kadang-kadang, nih kalau lomba yang kira-kira itu laki-laki panjat pinang, nah, oh rame seru. Nah ini kadang-kadang perempuan panjat pinang, ada nggak gitu? Ada panjat pinang, oh yang nonton laki-laki, wah, sewenang. Emang laki-laki kan mata-mata keranjang. Ada nggak perempuan mata keranjang? Yang mata keranjang itu laki atau perempuan? Hidung belang itu laki atau perempuan? Perempuan laki. Ya Allah, nih kalau sampai pengen dapat pahala, yang jadi RT, jadi pahala, kasih 17-an lomba baca hafalan Al-Quran, itu mantap. Kagak ada yang hafal, cuma kulhu semua hafalnya. La ilaha illallah. Atau hafalan apa hadis, atau cerdas cermat, atau apa namanya, baca Al-Quran. Itu bagus tuh, itu dapat pahala itu, ya kan? Paham? Ini sekali lagi yang namanya judi itu taruhan, nanti uangnya diambil yang menang, dan dia ikut terlibat di sini. Kalau satu RT kan nggak semua kan, kagak, yang datang paling cuma berapa orang, dan dia nggak merasa hilang, karena ini membuat acara 17-an gitu doang gitu. Ada yang nanya? Bismillah. Alhamdulillah. Itu ya, itu masalah judi. Jangan. Nah orang kalau udah judi tadi pasti pinjam online. Itu jadi lingkaran setan tuh, dia dikejar-kejar ini, dia pengen menang, makin pinjamannya makin gede, makin pusing dia dikejar. Makanya Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Jangan, ya, jangan. Ada yang nanya sampai di sini? Ya, ya. Allah itu kan akan mengampuni dosa bagi hambanya yang melakukan kesalahan terhadap Allah. Sedang Allah itu tidak akan mengampuni dosa seorang ketika seorang itu melakukan dosa terhadap hamba Allah yang lainnya. Salah satunya menzalimi. Menzalimi itu kan banyak halnya ya. Salah satunya berhutang. Kalau misalnya seandainya Muslim pasti akan mempunyai amal baik dan amal buruknya, sehingga amal baiknya kan diambil. Tapi kalau yang non Muslim seperti apa Pak Kiai? Misalkan berhubungan manusia dengan manusia, Muslim dengan non Muslim, sedangkan non Muslimnya itu mempunyai kezaliman terhadap orang Muslim, apakah nanti seperti apa gitu kan mengambil amal baik terhadap non Muslim ya, sedangkan kalau Muslim itu kan sudah Allah janjikan ke neraka. Itu. Kalau kita didolimi sama orang yang gak punya pahala sama sekali, maka keburukan kita akan diberikan kepada orang lain. Keburukan kita, Mas Opre, berarti kan keburukan kita, dosa kita kan berkurang. Gitu. Dia orang kafir, kagak punya apa-apa, kagak punya amal baik.
maka diberikan keburukan kita kepada dia. Kalau orang muslim tapi gak punya amal baik, sama kayak gitu. Amal buruk kita akan diberikan kepada orang yang berbuat dolim. Itu Mas Bre. Jadi ada rasionya nggak sih, ada perbandingannya. Misalkan kita selama hidup di dunia itu mempunyai utang, terus tidak membayarkan, dan mungkin anak-anaknya tuh lupa atau tidak mengetahui utang kita, aja. Misalnya utangnya 1 juta, ketika di akhirat ditagihkan, bahwasanya kamu itu utang ke saya gitu aja. Apa rasionya itu dengan 1 juta itu 1 juta kali lipat amal kita atau seberapa gitu? Oh iya. Jadi dikisahkan nanti di akhirat kan ada orang membawa pahala sholatnya, membawa pahala puasanya, dia bawa-bawa, ada catatannya. Ketika ada orang yang nakih, maka di situ Allah Maha Adilnya. Maha Adilnya apa? Yang 1 juta tadi, maka Allah akan udah nilainya ketahuan gitu. Maka nilainya ini seperti ini, sholat berapa ribu rakaat kasihkan ini gitu. Jadi itu baru adil. Ada yang mengatakan gini, sampai yang terdolimi itu merasa puas, merasa terpuas. Utangnya 1 juta, dikasih amal nih, pahala sholat saya yang 500 rakaat nih, kata yang didolimi kagak bisa, masih kurang, kata dia. Terus dikasih lagi, ya udah pas baru begitu. Kalau yang didolimin belum merasa pas, sampai minta, apa gak pusing? Nah tapi Allah di situ Maha Adilnya Allah, udah pas segitu, udah gitu. Allah Maha Adil. Dan nanti kalau semaunya sendiri, utangnya cuma 10.000, minta ini 1.000 rakaat, gak mau, gak bisa. Allah kan Maha Adil. Allah di situ Al-Hakam, yang Maha menghakimi. Semua akan merasa tidak ada yang dianiaya sedikit pun. Mereka semuanya merasa puas dengan keadilan Allah. Gitu. Kalau di dunia kan kagak. Kita kalau kurang bayar pengacara, susah, kita kalah. Saya yang posisi benar, Mas. Saya itu posisi benar. Ya, uang saya dibawa orang, mau saya ambil lagi. Harus di pengacara, harus bayar 19 juta. Itu pun masih kalah. Karena di sana masih bayar pengacara yang lebih tinggi, bayarnya gede. Bukan kalah, menang, tapi istilahnya uang saya akan dikembalikan, tapi cuma dianggapnya utang. Gitu. Masya Allah. Ya, biarin. Nanti di akhirat tinggal minta lagi. Ya Allah, saya pernah didolimi sama si fulan. Sama ada catatannya nih Mas. Kita semuanya punya buku catatan. Ada orang, ciri-ciri orang masuk surga itu, nanti catatannya dia diberikan dengan tangan kanan, ya kan? Ini ciri-ciri ahli surga, diterima dengan baik, ya kan? Ada yang diterima, yang lebih celaka itu nanti akan diberikan dari belakang, dari arah punggungnya. Ini ciri-ciri ahli neraka, ya kan? Nah di dalam kitab itu tertulis, nggak akan lupa, semuanya kan tertulis tuh. Ya di situ misalnya si Jabrik itu, namanya Jabrik biasanya baik apa buruk? Jabrik, buruk kan? Di catatannya si Jabrik itu ada tulisannya, kamu telah jam ini, hari ini dan jam ini, hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini kamu pernah memukul si Soleh gitu. Si Soleh itu baik kan, namanya Soleh. Di bukunya Soleh ada tulisannya. Di Soleh ada tulisannya. Kamu pada tanggal ini, jam ini, bulan ini, tahun ini pernah dipukul sama si Jabrik. Kamu bisa cari tuh si Jabrik. Gitu, ada tulisannya. Nanti kita semuanya langsung nyari orang-orang yang pernah dolimi kita. Dan orang-orang yang berbuat dolim ketakutan, Mas. Aduh ya Allah, ini tulisan apa tuh? Ya semuanya ada tulisannya.
Ini kita ada hadisnya, ya kan? Masya Allah. Makanya semua orang pada lari karena takut nanti ketemu sama, tapi gak bisa lari sampai semua orang akan merasa puas dengan keadilan Allah. Paham? Setelah semuanya itu catatan ditimbang, akhirnya ditimbang amalnya, mana yang lebih berat amalnya, amal baiknya atau amal buruknya. Nah, kalau amal baiknya lebih berat, baru dia nanti selamat. Gitu. Melewati shiratal mustaqim. Ini juga nanti lihat amalnya juga. Kalau amalnya baik, dia melewati shiratal mustaqim kalbarki, seperti kilat al-barqil khatib, seperti kilat yang menyambar. Ada yang langsung surga. Subhanallah. Ada yang lari seperti angin, cepat angin. Ada yang jalan, ada yang merangkak. Yang lebih parah, ya Allah, naudzubillah min dzalik, yang kepalanya ada di bawah, kakinya ada di atas. Dia berjalan begitu, Mas. Gimana mau selamat? Mau jalan aja begini. Ada yang lari, ya kan? Ada yang jalan, ada yang ngesot, ada yang kepalanya ditaruh di bawah. Ih, ngeri. Ini kalau cerita neraka mengerikan ya, Pak. Ya kan? Ada lagi yang nanya? Iya. Si A menzalimi si B. Si B sakit hati, tapi suatu saat si A itu insaf berbuatan sholat dan minta maaf sama si B. Tapi si B bilangin sampai mati aku gak mau maafin kamu. Gimana? Allah Akbar. Ada ini kasusnya soalnya. Salah satu ciri-ciri ahli neraka gak mau memaafkan orang. Hati-hati. Itu memang hatinya udah kotor sekali. Kenapa? Berarti seolah-olah itu dia itu lebih tinggi daripada Allah. Allah itu Ghafurun, zat yang maha pengampun. Ya. Ma'al-afu, Allah dan maha pemaaf. Allah itu hambanya punya dosa segede apapun, ketika dia bertobat taubatan nasuha, maka Allah akan mengampuni dosanya walaupun sebesar apapun. Ada orang, ya kan, dia pernah didolimi, terus orang yang berbuat dolim minta maaf, kok dia gak mau maafkan. Ini berarti udah kayak lebih tinggi daripada Allah. Lu tuh siapa lu, gitu kata Allah. Ya kan? Ya udah, dia tobat aja yang sungguh-sungguh, nanti Allah yang maha adil yang memutuskannya. Nanti orang yang gak maafkan bawa balik sama Allah. Istilahnya gitu kan, istilah kasarnya, istilah bahasa kitanya, ya kan? Jadi kita udah minta maaf, ternyata maafin dong, kabar dia sampai kapan gak pernah saya maafin. Itu dosanya dia sama Allah. Yang penting kita udah ada niat untuk minta maaf, itu ya. Nanti di akhirat ada keputusan yang maha adil, yaitu Allah. Itu. Ada apa besarnya? Ini ada katakan kita punya salah, terus sudah niat mau minta maaf, tapi keburu meninggal, saatnya ada solusinya itu. Iya. Kalau kita pernah punya salah sama si fulan, pernah berbuat jahat sama si fulan, kita mau akhirnya kita tobat nih, ya Allah, mau minta maaf, keburu mati si fulan, keburu mati gimana? Nah, jalan satu-satunya, ya, maka kita hendaknya sering-sering mendoakan si fulan. Sering-sering mendoakan si fulan, ya Allah,
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu. Doakan aja. Dia nanti di akhirat suatu saat dia akan menjadi teman kita besar. Dia akan menjadi teman kita. Sampai di sana ketemu ternyata dia mendapatkan pahala gede. Setelah ditelusuri, karena dia mendapatkan pahala ini atas permintaan ampun dari orang yang pernah disakiti, otomatis dia bilang, ya Allah, ya udah saya maafin lu, gitu ya kan. Kayak gini, misalnya ada orang laki-laki nyenengin pernah apa istilahnya demenin ya, kabogohan ya, gimana kabogohan apa ya, bahasa Sunda itu kabogohan ya, bogohan. Jadi gini, ada laki-laki ya kan pernah demen sama anak istrinya tentara. Misalnya tentara, bukan hanya senang nih istrinya tentara, pernah diajak kencan kemana kau tuh bilang kita sampai berbuat zina misalnya. Akhirnya dia berjalan, tiba-tiba dia tobat, astagfirullahaladzim. Ini harusnya kan dia minta maaf sama suaminya tadi kan, minta maaf, harus ngomong, saya pernah ngajak kencan sama istri ini sampai saya pernah bawa ke hotel segala macam. Harus ngomong begitu. Harusnya begitu tuh. Tapi kalau ngomong begitu pasti ditembak badoknya, ya kan? Pasti ditembak badoknya. Aduh, gimana dong cara minta maafnya? Cara minta maaf kayak tadi. Ya itu sering sedekah, sering mintakan ampun buat si suaminya tadi. Bahkan sering sedekah nih, bersedekah, ya Allah, semoga aja ini sedekah juga pahalanya buat si fulan, gitu. Nanti di akhirat si yang tentara tadi, kalau dia kan tulisan, waduh, istri saya pernah begini, dia mau datang, akan dicari dan ketemu. Tapi di sisi lain di sini ada tulisan juga nih, banyak sekali pahala yang dikirimkan ke dia. Ternyata dari si fulan, dia kan penasaran, si fulan yang mana ya? Dia cari-cari, ternyata orang yang pernah ngajak kencan istrinya. Nah, di situ nanti ya udahlah. Popek ya, begitu ujung-ujungnya. Paham ini? Nah itu caranya. Bagaimana kalau kita mau meminta maaf pada orang yang keburu meninggal, maka kita harus sering berbuat baik, pahalanya kita sampaikan untuk dia. Nanti di akhirat dia biar tidak menuntut lagi. Paham di sini? Termasuk nih, ya Allah, kita punya utang pada orang. Orang itu belum sempat kita bayar utang kita teh. Ya kan keburu mati dia. Gimana dong? Nah, utang uangnya kita sedekahkan. Syukur-syukur sampai pakai untuk masjid, ya kan? Di masjid diwakafkan atau dibelikan keramik apa, dan nanti kita niatin, ya Allah, Engkau Maha tahu ya Allah, si fulan yang udah meninggal, saya punya utang sama si fulan 5 juta ya Allah, 5 juta tapi saya kagak bisa bayar. Saya mau bayar tapi saya cari-cari. Kalau masih ada ahli warisnya, kasihkan ke ahli warisnya. Gitu. Ahli warisnya udah pada mati semua juga. Dia udah satu-satunya orang dia. Misalnya di mana dong? Itu caranya, ya kan? 5 juta kita masukkan ke masjid, jebret, ya Allah, ini saya niat bayar utang. Semoga aja ini sedekah, nanti pahalanya Engkau berikan kepada. Nanti di akhirat kagak apa dia terima kasih. Dia terima kasih. Apa kata dia, matur nuwun ya, matur nuwun. Ini kalau uang itu di saya belum tentu juga saya kasihkan ke masjid, begitu dia. Ternyata gede pahalanya, dia senang sehingga dia kagak ada niat untuk ngambil amal baik kita. Gitu, ya. Karena Allah Maha Adil, Allah Maha Adil. Nah, paham? Berarti kita itu harus husnuzan
dizolimi atau pernah ada yang mengutang nggak bayar atau ditipu gitu kan ya. Kalau kita didolimi nggak masalah. Yang penting kita jangan dolimin orang. Gitu aja. Kalau ada orang ngerasain kita, biarin dia. Nanti nih, termasuk ngomongin buruk itu nanti di akhirat akan kita ambil tuh kebaikan dia. Hati-hati, ghibah itu nanti memakan amal kebaikan kita. Ya kan, ghibah. Kalau orang mau jahat sama kita, biarin dia. Yang penting kita jangan berbuat jahat sama orang. Beres gitu. Ya. Sama orang. Ini kan berkenaan dengan Allah Maha Adil itu. Sekarang kita lanjutkan. Apa namanya? Ayat yang ke-41. Yang ke-41 ya. An-Nisa ayat 40 berapa? 41. Kita baca aja biar nanti besok melanjutkan bahasa berikutnya. Yauma idzin, pada waktu itu yawadul ladzina kafaru. Udah itu. Udah 42 ya? Oh, tapi ini tafsirnya belum nih. Nih. Sekarang berapa Pak? Oh, yang fakaifa idza ji'na min kulli ummatin itu belum udah sebut. Pas 1 ya. Fakaifa, bagaimana idza ji'na, ketika kami datangkan min kulli ummatin, dari tiap-tiap umat bisyahidin, dengan seorang saksi, ya kan? Wajibna, dan kami datangkan bika padamu ya Muhammad ala haula'i syahida, atas mereka-mereka itu sebagai saksi. Jadi gini Mas, semua nabi itu akan menjadi saksi untuk umat-umatnya. Semua nabi. Yahudi itu berarti yang Nabi Musa, ya, keturunan Nabi Yakub itu. Nasrani itu Nabi Isa. Itu semuanya akan didatangkan menjadi saksi mereka. Kalau mereka melanggar, maka nabi-nabi itu akan berlepas tangan. Ini ada salah satu hadis Mas. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Mas'ud? Rasulullah bersabda, "Iqra alayya." Wahai Ibnu Mas'ud, bacalah untukku, ya. Bacalah Al-Qur'an untukku, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu sahabat yang cebol, kecil, cuma bacaannya bagus. Ya, suaranya bagus Ibnu Mas'ud. Ya. Qultu, maka Ibnu Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, aqra'u alaika, bagaimana aku membacakan Al-Quran untukmu ya Rasul? Walaika unzila, padahal Al-Quran itu diturunkan kepadamu ya Rasulullah. Seharusnya engkau yang membaca ya Rasul." Gitu. Qala na'am. Ya inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku senang, Ibnu Mas'ud, aku senang aku mendengar Al-Quran itu dari selainku. Oh, gitu. Emang Al-Quran kan kajian Nabi kan diturunkan Al-Quran begitu kepada kajian Nabi. Tapi kajian Nabi itu senang kalau Al-Quran itu dibacakan oleh orang lain. Senang. Fakor itu kemudian Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud, fakor kemudian aku membaca surat An-Nisa, ibarat surat An-Nisa, hatta ataitu ila hadil ayat, sampai kepada ayat ini. Ayat ini Pak, ayat ini kajian Nabi kan baca surat An-Nisa, baca surat An-Nisa sampai ayat ini. Ayat mana? Nih, yauma ini yawadul ladzina kafaru fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid.
bisyahidin wajidna bika ala haulai syahida. Nah, sampai ayat ini. Ketika sampai ayat itu bukan sampai ayat 42 Mas, sampai ayat 2. Yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasul law tusawwa bihimul ard wa la yaktumunallaha haditha. Sampai ayat ini. Ketika sampai ayat ini, faqala hasbukal ayat. Cukup kata kanjeng Nabi. Ketika sampai ayat itu kanjeng Nabi udah nyuruh siapa namanya? Ibnu Mas'ud untuk berhenti. Udah berhenti. Cukup Ibnu Mas'ud. Cukup hasbukal ayat. Faidah ainahu tadrifahu. Maka aku lihat tuh tiba-tiba air mata kanjeng Nabi itu bercucuran. Karena apa? Kanjeng Nabi langsung ditampakkan bagaimana keadaan umatnya waktu itu. Ya, umatnya waktu itu, dan kanjeng Nabi akan menjadi saksi semuanya itu. Ya, ini berkenaan dengan ayat. Kanjeng Nabi ayat umatnya paling banyak loh. Umatnya kanjeng Nabi berapa? Miliaran. Ada berapa miliar? Nggak bisa hitungan Mas. Sekarang aja ini yang masih hidup 1,8 miliar. Sekarang yang masih hidup, yang udah meninggal, dari Nabi, kanjeng Nabi sampai sekarang ini jutaan orang dan miliaran udah, ya kan? Makanya kanjeng Nabi ketika mendengar ayat ini sedih kanjeng Nabi. Begitu orang itu siksaannya mengerikan, ya di akhirat nanti. Ya, saya kira sampai di sini. Mas Koko, itu berarti pulang jam berapa? Tadi pas pulang haji saya masih siap-siap mau pulang katanya. Pulang mana? Pulang kampung. Mau pulang kampung? Sekarang pulang kampung. Si Sandinya? Pulang jam 9 katanya. Pulangnya? Iya, jam 9. Si Rodi udah mulai gak kerja? Masih kerja tapi kayaknya libur aja. Sampai di sini hajinya. Gak ada yang nanya kan? Gak ada yang nanya? Ya Allah. Istiqomah haji. Ya, ini alhamdulillah. Ini istrinya pada diajakin, mungkin siapa Pak Dita Suki bahasa diajak istri pada diajak. Biar ngaji, ya nanti kita akan baru masuk surga ya. Ya kita tutup majlis kita dengan baca sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal azim subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang kecil-kecil sini? Yang kecil-kecil sini.